Oke, kali ini saya akan membuat tutorial lagi smooth, gosok-gosok lagi. Sini saya ada stok foto yang kemarin, stok dari mana fotonya? Enggak ada. Back. Oh, ini apa? Tadi itu ada, saya habis buat desain explainer untuk SMA Negeri 1 Godong. Oke, ini adalah foto yang mau saya edit jadi smooth. Saya pakai pen tool untuk menyeleksi. Jangan lupa kalau pakai pen tool menyeleksi itu saya biasanya pakai pad ini, yang pad ada shape pad, saya pilih yang pad. Oke, langsung kalau menyeleksi pen tool itu sebisa mungkin garisnya sedikit di dalam rambut, maksudnya bukan daleman. Oh, benar, ini lewat sini. Oke, ada bandonya, bandu apa ini, bandu kelinci. Oke, kita seleksi dulu pelan-pelan, tidak apa-apa, pokoknya sebisa mungkin garisnya itu ada di dalam rambutnya ya, di dalam area objeknya, jangan terlalu keluar, tidak baik. Anjuran pemerintah kita sekarang mau disuruh di rumah saja, jadi di dalam saja. Oke, ini harus di dalam. Ini untuk kebersihan, apa kok kebersihan toh, maksudnya ini supaya nanti seleksinya biar bersih gitu. Saya tidak mau pakai objek selection tool, saya pakai mouse soalnya ini. Pelan-pelan guys, biar enak guys. Oke, setelah kita sambungkan di sini, kita klikkan, kemudian make selection tool. Saya pilih 0,2 biar agak soft nanti pinggirnya. Kemudian saya tekan Ctrl J di keyboard, Ctrl J. Oke, ini adalah hasilnya yang sudah saya seleksi pakai pen tool. Untuk ini saya mau duplikat layarnya, saya klik kemudian saya drag ke sini, atau bisa Ctrl J, kemudian saya rename buat cantik, enter. Kita hilangkan dulu tanda yang di bawah ini. Oke, smooth adalah salah satu genre atau editan foto yang memakai tool smooth ini, dan kita gosok nanti. Untuk itu, untuk penggosokan sendiri kita harus bagi beberapa part objeknya, maksudnya seperti ini. Saya mau ambil bagian apa ini, bandonya dulu. Saya pecah bandonya. Ini biar nanti kalau kita gosok itu lebih enak kalau kita pecah-pecah atau kita potong-potong. Oke, nah sini setelah nyambung, kemudian kita klik kanan, make selection tool, tetap
fiturnya, terus kita CTRL-J di keyboard. Nah, maksudnya seperti ini. Nah, itu kan kelihatan kan, tinggal bantunya saja. Kemudian saya mau seleksi area rambutnya yang cakep ini habis dari salon kayaknya ini. Oke, sama kita seleksi rambut supaya nanti kalau saat kita menggosok itu enak, yang enak-enak, yang pasti enak. Maksudnya gini teman-teman, kalau bagian rambut nanti kita seleksi atau kita gosok pakai smooth tool, itu bagian yang lain enggak terpengaruh gitu. Makanya kita pakai trik ini. Biasanya yang untuk yang baru belajar seperti saya ini, itu memang dengan cara kayak gini. Kalau yang udah pro mungkin lain lah, tapi saya mencoba untuk gimana saya saat pertama kali belajar membuat smooth memang seperti ini, dan kebanyakan itu seperti itu. Tutorial di YouTube juga kayak gitu, cuman saya ini pengennya real, tidak ada yang saya kurangi dalam arti langkah-langkahnya. Saya mau memakai bener-bener apa yang ada di Photoshop, tidak pakai apa ya, mungkin brush pun saya akan memakai semua yang ada di Photoshop pokoknya. Jadi yang pengen belajar kayak gini tolong diperhatikan. Nah ini biar tidak langkahnya itu tidak ada yang kelewat, karena nanti kalau salah satu ada yang kadang-kadang kita lupa, itu hasilnya pun nanti akan beda. Oke, kita seleksi objeknya dulu. Ini saya seleksi area rambutnya yang aduh, mantap kali. Oke, slow aja, santai aja, kita nikmati prosesnya. Bukankah begitu yang enak? Nikmati prosesnya dulu, hasil itu belakangan. Untuk area rambut yang kayak gini nanti bisa kita bentuk lagi, tidak apa-apa, kita tinggal aja. Yang penting poin rambutnya ini kita tahu. Maksud poin itu lakukan rambutnya. Saya nanti pakai cara yang sangat simpel, serius. Saya akan pakai cara yang sangat simpel, jadi tidak membingungkan gitu. Apalah. Oke, setelah nyambung kayak gini, pasti tahu kan, klik kanan, make selection tool, kemudian di enter saja atau di OK, kemudian kita CTRL-J di keyboard. Nah, ini artinya rambut sudah terpotong atau terseleksi, jadi nanti kita mudah membentuknya. Kemudian semut itu yang harus kita perhatikan juga tentang mata, hidung, kemudian bibirnya ini, bibir seksinya ini. Oke, kita ke bantu lagi, kita seleksi area matanya. Hati-hati kalau kita tidak hati-hati, dalam arti kadang-kadang berbeda nanti kalau kita tidak tepat, berbeda dalam arti wajahnya akan kelihatan bukan orangnya ini. Jadi kita harus benar-benar perhatikan. Saya seleksi di bagian area putihnya saja atau area hanya matanya saja, tidak sampai kulitnya. Oke, kita tekan ALT, kemudian saya pindah sini. Hati-hati karena ini mungkin nanti bisa berbeda kalau kita
hati-hati dalam seleksi, itu lebet itu. Wah, oke, kalau CTRL lagi, kemudian setelah dua-duanya terseleksi kita klik kanan. Di sini juga bisa klik kanan, make selection tool, kemudian di OK aja, di atau di enter. Kita tetap Ctrl J atau CTRL J gitu. Ini artinya kita menyeleksi hanya bagian mata. Untuk mata sendiri kita harus pecah lagi, kita ambil retinanya, bener ya, retina ya, retina kita ambil dulu biar nanti enak kalau kita gosok di bagian apa tuh putihnya. Oke, CTRL, tekan CTRL untuk pindah sini biar langsung jadi dua seleksi. Oke, kemudian CTRL lagi. Setelah itu dari ini terseleksi klik kanan, kemudian make selection tool, oke, kemudian Ctrl J. Ini artinya area retina sudah terseleksi sendiri gitu. Oke, kita aktif lagi di layar wajah, kemudian kita ke hidung. Saya sudah nggak sabar untuk nyeleksi bibirnya ini. Oke, itu juga gitu sama, kita harus hati-hati. Oke, harus hati-hati ya untuk hidung. Nah ini, kemudian udah sini, awas mancungnya, kalau yang mancung jangan sampai nanti kelihatan tidak mancung, atau malah nanti yang pesek itu jadi mancung. Kalau kita salah biasanya gitu, jadi orangnya bisa, customer tuh kadang-kadang komplain, oh saya kok jadi pesek atau saya kok jadi mancung mas, gitu. Hati-hati untuk seleksi ini. Oke, kita ketemukan di sini, kemudian klik kanan, make selection tool, oke, Ctrl J. Ini artinya hidungnya udah terseleksi. Oke, kemudian kita ke bibir. Bibir juga gitu, kita harus hati-hati, kadang-kadang kalau salah bisa monyong. Oke, sip. Oke ya, hati-hati untuk bibir ini, jangan sampai yang punya bibir komplain jadi tidak seksi lah. Oke, ini kemudian kita ke sini ya. Untuk hitam ini kan itu shading, nanti buat shadingnya saja, nggak apa-apa, kita tinggal yang sini, ingat sini ya, kemudian sini. Untuk teman-teman yang misalnya kayak gini, ini cara motongnya, ini saya motong yang ini sambil tekan ALT sambil diklik ya. Tekan ALT, klik. Oke, kita sambungkan, klik kanan, make selection tool, kemudian kita oke. Nah, ini kan shading, ini shading ini nanti. Ini artinya bibir sudah terseleksi. Nah, setelah itu mata, bibir sudah. Sekarang bagian wajah pun sama teman-teman, kita bedakan dari tangannya ini, karena trik semut memang itu poinnya. Kalau enggak cara ini nanti ngeblur hasilnya. Nah, inilah trik semut yang paling mudah. Nah, ini. Oke, sekarang kita kesini aja langsung, enggak seleksi yang area sini, enggak apa-apa, karena tadi kan udah kita seleksi rambutnya. Kita klik kanan, make selection tool, oke, CTRL J. Ini artinya wajah sudah seleksi. Gini ya. Sekarang kita nyeleksi tangan.
tangan. Oke, kita seleksi tangannya, kita lihat sini langsung ke sini aja, enggak apa-apa, langsung ke sini enggak apa-apa. Ini karena tadi udah kita apa itu, udah kita pecah yang wajahnya atau kita potong yang wajahnya, kita seleksi. Nah yang ini belum, awas ini bagian dada harus hati-hati ya teman-teman ya, nanti kalau jadi kelihatan kecil atau kelihatan gede, nah itu oke, kita potong di sini, kemudian kita klik sini, ya, langsung kita ke area sini biar jadi satu nanti. Ini kemudian ini, yap, oke, ya sudah, kita klik kanan, next selection tool, oke, kemudian CTRL J. Nah ini oke, kita udah tahu ya yang saya maksud tadi. Nah ini ada bagian tangan lagi yang harus kita apa itu bedakan, yaitu area sini biar nanti detailnya bisa detail gitu. Kita harus bedakan lagi. Jadi teman-teman untuk lubang-lubang yang seperti ini tidak usah takut, itu nanti bisa kita tutupin, jadi tenang saja. Ini klik kanan, next selection tool, kemudian Ctrl J. Nah gitu ya, udah, ini udah semua. Untuk bajunya ini tidak usah karena kita pakai nanti yang layer yang terakhir nanti. Oke, saya mau save dulu, kalau tiba-tiba ada, saya kasih nama gua keren, save. Oke, mantap ya teman-teman ya, jadi tenang, kita santai dulu. Oke, sekarang kita ke area wajah ya. Langkah saya pertama kali adalah, karena ini semut itu harus digelapkan dulu biar detailnya kelihatan. Saya mau ke image adjustment ya, shadow highlight, kemudian untuk emonnya saya mau geser sini, ini. Nah gini ya, ini supaya apa, kita ingat-ingat 38. Untuk bibirnya juga gitu. Sebenarnya langkah ini harusnya yang awal, cuman saya tadi lupa. Sebelum kita potong kita giniin dulu, emonnya kita tarik ini ya. Oke, sama saja sih. Kemudian tangannya juga sama, image adjustment, shadow and highlight, emonnya saya tarik lagi ini biar agak gelap kulitnya. Memang harus kayak gitu ya, nanti kita enak dalam menggosok. Emonnya saya tambahin dikit, oke, kurang ding sedikit lagi, oke, mantap. Setelah dari shadow highlight saya mau ke image adjustment exposure, gamma correctionnya saya tambahin lagi ke geser ini ya. Oke, sama, hidungnya juga sama, kita ke exposure, gamma correctionnya kita tambahin dikit. Nah gini, begitu juga dengan nilainya. Efek ini sebenarnya nanti untuk bisa nambahi apa ya, glowingnya gitu. Oke, juga sama, ke exposure, gamma koreksinya tambahi. Oke, nah setelah ini tinggal penggosokan teman-teman. Kita ke wajah,
kita kasih nama wajah imut, enter. Kemudian di atas layar wajah imut ini kita kasih new layer, klik, kemudian klik kanan, create clipping mask. Kita kemudian ketemu semua tool smooth, kita pilih yang bawaan Photoshop. Ini adalah bawaan Photoshop, memang saya tidak download. Kita pilih yang ini, saffron. Nah, triknya kalau kita menggunakan saffron itu pengaturannya gini, kita ke pengaturan brush, kemudian spacingnya ini kita checklistnya kita hilangkan gitu ya. Oke, kemudian untuk sampel layarnya kita checklist. Ini artinya kalau kita gosok, oh ini fingerprintingnya dihilangin dulu. Pokoknya yang di checklist ini yang ini saja, yang ini kosong. Ini checklist sampel layar. Ini kalau kita, oh ini bisa. Nah kalau pakai ini nggak bisa, harus kita checklist ini ya. Oh nggak bisa, ini harus kita checklist. Oke, untuk strengthnya saya biasanya pakai 20 ke atas, 20, 23, 22 gitu, supaya enggak berat. Nah gini, ini kalau misalnya kurang ya kita tambah lagi gitu. Nah pokoknya itu teman-teman, kita gosok, kita perhalus ya, benar-benar halus. Hati-hati kita gosok pun harus sesuai alur ya, biar nanti tidak apa itu, tidak belontang-belonteng, dalam arti gosokannya ini harus, nah gini. Oke. Nah gini. Oke. Poinnya itu kalau kita gosok itu harus hati-hati, benar-benar hati-hati ya. Kita harus sesuai alurnya, alur wajahnya ini, teksturnya, biar enggak apa ya, pokoknya biar halus lah. Kalau orang make up itu istilahnya enggak berantakan gitu. Ini oke. Ini jangan takut untuk menghilangkan apa itu, apa tuh, eyebrow-nya itu nanti kita bentuk lagi gitu, nggak usah takut, nanti kita bentuk lagi. Yang pasti ini halus dulu, kita harus benar-benar memperhalus itu. Untuk eyebrow-nya nanti kita bisa bentuk lagi yang bagus gitu. Nah untuk hidung ini fungsinya ini, kalau kita nggak usah di bagian sini, itu yang hidung yang di sini tidak ikut terseleksi atau tidak ikut kegosok, karena itu untuk nanti untuk detailnya. Jadi pinggiran hidung ini nanti bisa benar-benar detail kalau kita potong tadi. Kalau tidak kita potong pasti ngeblur gitu. Nah kita harus masukkan ini yang apa itu, shading yang dari foto. Ini sebenarnya dari hasil foto, ada bias cahayanya yang di atas bibir ini, nanti kita ganti pakai highlight sendiri. Nah gitu. Inilah fungsinya kita potong-potong itu. Jadi rambut tidak ikut kegosok, rambutnya nggak ikut kegosok. Di tai lalat ini ya, kita gosok, nanti kita pasang lagi yang baru tai lalatnya. Ini teman-teman, pokoknya itu kalau kita mau buat semut. Setelah wajah kita rasa sudah, kita pergi ke area hidung.
Nah sini di atas layar hidung kita kasih rename aja hidung mancung. Oke, di atasnya kita kasih layer, kemudian klik kanan, create clipping mask. Kita kembali ke tool smooth, kita gosok bagian hidungnya. Nah ini teman-teman, nah inilah kenapa harus kita potong. Nah ini biar detailnya hidung ini benar-benar kelihatan nanti. Oh ini loh, lihat kalau tanpa kita potong itu bisa blur semua. Untuk itu komen nanti, like, subscribe biar saya lebih semangat lagi memberikan trik-trik editan di Photoshop. Oke, sudah hidungnya. Kita pergi ke bibir, sama kita rename bibir seksi, enter, kemudian atasnya kasih layar baru, klik kanan, create clipping mask gitu. Atau bisa juga pakai ALT, kemudian mouse-nya diarahin gini, tekan ALT dulu sampai mouse-nya berubah, baru diklik, sama saja. Nah saya karena gitu kan biar jelas, karena keyboard kita enggak tahu keyboard saya, jadi saya memang berlangkah bukan shortcut. Oke, mantap kali. Oke teman-teman, oke follower, oke subscriber. Nah gini, tenang, kulitnya memang gitu, nanti kita kasih coloring. Oke, sekarang kita ke area tangan, sama kita rename tangan lentik gitu ya, tangan kok lentik, tidak apalah. Kasih layar baru, klik kanan, klik clipping mask, kemudian ke tool smooth, kita gosok. Nah ini teman-teman, fungsinya kita potong-potong ya ini. Jadi tangan tuh ini bagus banget ya. Loh, ini. Nah inilah kenapa tadi saya potong, biar ini detail gitu. Oh, yang area sini tidak ikut gosok, itu adalah triknya, trik semut. Jadi yang belum tahu itu biasanya apa ya, menurutnya tinggal digosok saja gitu, pasti blur. Beda kalau kita main painting, itu beda lagi, karena painting kita menggunakan brush. Biasanya saya pakai mixer brush. Kapan-kapan saya akan kasih tahu caranya penggunaan mixer brush atau settingan untuk mixer brush itu sendiri. Tapi nanti kalau saya dapat foto orang yang mau saya edit, kalau belum dapat ya sabar. Nah sudah. Tapi kita ke bagian yang ini, yang paling bawah, yaitu bagian tangan. Tidak usah kita rename lah, langsung klik kanan, klik clipping mask, kemudian smooth tool, kita gosok sini. Nah, kita gosok ya, kita gosok pelan-pelan biar tangannya, gosokannya itu enggak berantakan. Kita gosok ini. Oke, mungkin kita ke tangan sebelah sini. Kita gosok saja, kita gosok ini. Oke, setelah itu kita nanti ke area coloring kayaknya sudah semua ini. Kita ke coloring, tinggal mata saja yang belum saya gosok ya, ini nanti biar detail.
Oke, kita langsung ke ini matanya, sama kita kasih layer baru di atasnya layar mata, kemudian klik kanan create clipping mesh, kemudian kita ke smooth tool. Oke, kita mau gosok sini. Nah, inilah teman-teman yang tadi saya katakan bahwa kenapa kita harus potong-potong semuanya biar ini benar-benar kelihatan detailnya. Oh, ini detail banget ini gitu. Kalau tanpa kita potong nanti editan kita ngeblur gitu. Oh, ini detail tuh. Makanya untuk yang baru belajar untuk smooth, genre smooth ini harus diperhatikan itu. Oh, detailnya kelihatan, ini detail banget ini nanti gitu. Kalau enggak, tanpa kita potong nanti ngeblur kan, nggak asik kalau ngeblur lah. Nah, jelas. Nah, untuk bagian pupil matanya ini saya ada PNG nya daripada kelamaan buat. Kapan-kapan saya tak buat cara membuat pupil. Saya sudah mempersiapkan. Oke, shift, jangan lupa tekan shift kalau mau memperkecil. Oke, enter, kemudian kita kayak tadi klik kanan create clipping mesh. Oke, untuk masukkan area pupil matanya ini kebesaran, saya perkecil dikit, saya mau geser kayak ke sini. Oke, nah untuk yang area sini tekan ALT, kemudian klik tahan, saya geser. Oke, ini teman-teman. Oke, udah asik ini. Nah, kemudian kita mau coloring sendiri, itu harus kita satukan dulu antara hidung dengan wajah. Nah, kita aktif layar hidung sini. Ini adalah 2 layar hidung. Kita klik yang tadi, yang layar baru, kemudian sambil tekan CTRL kita klik yang bawah, kemudian tekan CTRL huruf E di keyboard untuk mempersatukan. Nah, sekarang di wajah kita sama, terus ini kita juga klik sambil tekan CTRL biar bisa berdua kayak gini, kemudian Ctrl E. Nah, kita satukan antara hidung dan wajah, kita turunkan sini. Nah, ini layar wajah sama, kita satukan. Udah jadi satu ini. Oh, ini aslinya, ini yang udah kita semut tadi. Untuk tangan pun gitu, kayaknya yang ini belum kita gosok, yang bagian dada. Gosok dulu, kita gosok dulu. Nah, kita gosok dadanya pelan-pelan kalau di bagian dada ya. Ingat, kalau di bagian dada itu harus pelan-pelan gitu, kita nikmati prosesnya. Oke, sip, mantap. Nah, ini juga. Oke, kita ke area sini tangan, ini kita selesaikan dulu, kita klik juga sama, kemudian Ctrl E untuk menyatukan. Terus yang ini juga kita Ctrl E. Nah, ini tangan ini sama tangan ini kita satukan, Ctrl E. Oke, udah jadi satu. Saya save dan kita coloring sendiri. Itu ada beberapa, ini ada warna yang tidak satu, kita kasih layer baru di atasnya, klik kanan create clipping mesh, smooth tool, kita gosok biar ini nyatu. Nah, gitu ya. Ingat ya, ini ya, kalau ada bagian-bagian seperti ini ya kamu kurangin strengthnya. Ini ada bagian yang kulitnya yang tidak rata, gosokan saya tadi.
Oke, nah ini udah keren, mantap mantap mantap. Kemudian kita satukan layer yang baru tak buat tadi sama layer wajah, Ctrl E. Oke, kemudian saya ke, biar aku tak nyari warna, ini saja adjustment, tool adjustment ini, kemudian solid color. Oke, nah ini teman-teman, ini adalah warna solid color. Nah, untuk itu kita harus merubah blendingnya. Kita tekan klik kanan, create clipping mask dulu biar hanya di wajah, kemudian blendingnya di sini normal. Saya mau merubah, saya mau mencarikan multiply terlalu hitam, coba solid. Nah, ini soft light, asik soft light ini. Oke, nah ini teman-teman udah jadi tonalnya. Nah, di bawah layer adjustment biasanya saya kasih lagi layer baru, blendingnya tetap soft light. Saya mau merubah warna ini jadi putih ya. Saya mau mencari warna putih sini. Oke, saya ke brush, saya ke saffron, opposite-nya saya kurangin sekitar bawah 10 lah, pokoknya di bawah 10 tuh. Ini untuk memperputih area-area yang di bagian sini biar kelihatan putih. Nah, ini teman-teman. Nanti setelah jadi semua, kita bisa pakai menu fill 50% gray untuk membuat apa itu, wajahnya ini biar tambah glowing gitu. Nah, wah, ini dah. Oke, sekarang kita ke bibir ya. Kita ke bibir dulu, kita satukan dulu, kemudian kasih layer baru di atasnya, klik kanan, klik clipping mask, kemudian blendingnya saya rubah jadi soft light. Saya mau mencari warna merah sini, tetap saya rubah jadi ini. Strengthnya saya tambah 100 lagi, saya mau gosok di area bibirnya, set. Nah, ini tuh teman-teman ya. Nah, ini bisa dirubah nanti kalau terlalu merah, itu bisa kita aktif di layer bibir tadi yang layer baru, kemudian image, adjustment, saturasi. Kita rubah saja di sini. Kita bisa merubahnya nanti kalau pun wajahnya sudah ketemu gitu ya. Bisa ke sini hijau, itu terserah nanti. Saya mau cari warna kasih pink dulu, kayaknya kok asik warna ini. Oke dulu ya. Oke, tuh kita ke sini, layar tangan sama kayak tadi, kita cari warna. Saya biasanya pakai cari warna yang ini ya. Kemudian kita adjustment solid color. Oke, klik kanan, create clipping mask, blendingnya tetap soft light. Oke teman-teman, coba saya mau coba yang ini coba ya. Terlalu kuning ya, ini aja. Oke, sama bawahnya kasih layer baru, blendingnya soft light, jangan lupa. Kemudian kita brush, aktif di brushnya saffron, opposite-nya dikit saja di bawah 10, dan kita gosok sini. Bentar teman-teman, ini warnanya harus putih, saya tadi lupa putih. Oh, ini oke, ini juga sama, kita gosok biar putih kulitnya. Ini juga kita gosok
tuh ya. Oke, kayaknya mantap, ini sudah asik. Kita harus merubahnya, jadi kita klik di layar mata ini, kita fokus di area mata, kemudian kita ke image adjustment, kemudian kita ke desaturate untuk menjadikan hitam putih. Nah itu kan jadi kelihatan putih matanya. Nah untuk menambahi keputihan lagi, kita kasih layar baru di atasnya, kemudian klik kanan, create clipping mesh, kita rubah menjadi soft light, kita cari warna putih. Oke, kemudian kita ke brush, pilih saffron, kemudian opacity-nya kita naikkan sekitar 28 atau 20 ke atas lah, kemudian kita gosok di atas sini untuk menambah keputihan biar tambah lebih putih lagi gitu teman-teman ya, biar lebih putih lagi. Nah di atasnya sini kita kasih new layer, sama klik kanan, create clipping mesh, kemudian kita cari warna agak grey sinilah untuk membuat shading di bagian sininya. Nah ini shading matanya. Oke, tuh ini penting, shading mata ini kita tambah lagi yang ke hitam untuk di area atasnya. Nah udah cakep, udah mantap. Kemudian setelah semuanya kita pergi ke area rambut. Nah kita mau menggosok rambut sendiri, bisa kita rubah warnanya kalau kita tidak suka warna ini dengan cara image adjustment, kemudian hue saturasi. Nah triknya adalah kita cari checklist di area colors ini, checklist tuh udah rubah kan. Kita mau geser kemana terserah, mau pilih rambut yang mana, warna apa, itu suka-suka dari editingnya gitu. Saya mau taruh yang ini aja, untuk gelapnya saya mau tambahi. Oke, tinggal tak oke saja, kemudian kita gosok, kita tambah layar baru di atasnya sini, kemudian klik kanan, create clipping mesh, kita ke smooth tool. Oke, baru kita gosok. Nah kita gosok pelan-pelan ya. Kita gosok pelan-pelan saja, karena memang dinamakan semut memang karena gosokan tadi. Semut itu tool untuk ini. Ingat kalau yang bagian kayak seperti ini juga harus sama, jangan keluar dari alur rambutnya, karena ini juga nanti bisa dikomplain kalau rambutnya bisa berubah. Ada habis dari salon juga kan. Ini oke. Tenang saja, pelan.
nikmati prosesnya, jangan buru-buru, yang penting hasilnya bagus. Kalau cepet-cepetan tuh nggak enak teman-teman, nggak enak apanya ya, kalau cepet-cepet ya nggak enak, pokoknya enak yang pelan, santai gitu, les. Oke, udah, tampaknya sudah selesai ini. Oke, cukup. Oke, langsung kita setting untuk bagian rambutnya. Jadi kita tambah layar baru tadi, di atas layar yang digosok tadi kita tambahi layar baru, kemudian pilih brushnya ini aja yang patron, kemudian kita perbesar dikit, kita ke pen tool. Ingat sini harus pad, jangan shape. Nah, kita buat shading rambutnya sini. Nah, teman-teman, agak ngelak ini. Oke, ikuti alur rambutnya ya. Ini motong kayak tadi itu sambil tekan Alt. Ini terus kontrol CTRL, klik biar kita nanti cuma satu kali. Tuh, nah setelah kayak gini, klik kanan, kemudian stroke pad, klik. Jangan lupa ini di checklist, kemudian oke saja. Nah gitu teman-teman, ini kurang apa itu, warnanya kurang berbeda. Saya tekan warna ini, saya mencoba ke sini, saya tekan yang agak terang untuk warnanya, klik kanan, oke. Nah ini teman-teman, jadi ini udah ada settingnya ya, gitu. Terus bagian sini juga klik kanan, stroke pad, pokoknya gitu terus sampai rambut itu bener-bener oke. Pokoknya kita harus apa ya, memang harus sabar untuk membuat rambut ini, karena ini penting. Nah, inilah yang saya katakan tadi, bahwa jangan sampai merubah apa itu, alur rambutnya, karena ini nanti untuk shading gitu. Pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru. Tambah layar baru lagi di atasnya biar kelihatan shadingnya tuh real gitu.
Oke, saya percepat saja untuk rambutnya biar tidak bosan menunggu. Pokoknya seperti ini kita buatnya sesuai dengan alur rambutnya. Oke teman-teman, inilah hasil yang sudah saya buat tadi untuk rambutnya. Mungkin semua, mungkin yang lain nanti kalau ada dengan cara rambut yang berbeda juga ada macam-macam lah. Oke, sekarang saya mau buat eyebrow-nya. Kita zoom out dulu sedikit. Oke, saya mau buat eyebrow-nya di sini. Ini seperti buat rambut tadi sebenarnya sama, dan yang ini juga kita kasih eyebrow. Bentar, sama sebenarnya, persis seperti buat rambut tadi, sama langkahnya sama. Oke, ini juga kita kasih dikit-dikit aja, sama ini. Tidak usah terburu-buru buat eyebrow, kemudian ini alasnya juga sama seperti buat rambut ya. Ini juga sama seperti buat rambut, pokoknya triknya pelan-pelan. Oke, kita zoom out. Oke, semuanya sudah, tinggal kita kasih background. Ini mau tak satukan dulu, jadi untuk menyatukan gambar itu atau visible layer itu kita tekan yang layar yang paling atas sendiri di sini, yang paling atas. Kemudian kita tekan di keyboard itu shift alt control kemudian huruf E. Nah, ini sudah bersatu teman-teman. Jadi yang bawah itu bisa kita group ya, tidak terlalu banyak layar, kita group dulu. Oke, kemudian saya mau buat background lewat adjustment. Saya pilih solid color, saya pilih warna yang hitam gelap aja ini. Kemudian atasnya tak kasih new layer. Kemudian saya mau pilih warna yang ini aja. Oke, kemudian saya pilih gradient. Ingat, gradient di sini yang ada beberapa, kita pilih yang tengah, kita pilih yang tengah aja, yang tengah ini, yang tengah. Oke, kemudian kita tarik saja dari sini, klik sambil tekan sambil di gini. Oke, mantap. Nah, gitu teman-teman, ini adalah tips dan trik smooth, sangat mudah, pasti kalian langsung bisa. Bagi yang para pemula pasti langsung bisa.
Nah, untuk ini udah selesai, dan saya mau kasih efek di belakangnya. Saya copy dengan cara Ctrl G, Ctrl J. Kemudian yang bawah ini saya mau turunin opacity-nya, bisa lewat sini, bisa lewat angka di keyboard 1 2 gitu. Tuh tipnya teman-teman. Saya mau tarik, zoom out dulu. Kemudian yang belakang saya aktif layer yang belakang dan yang kopian tadi saya mau tarik gini biar kelihatan oke. Kemudian yang atas ini mau saya kecilin dikit. Nah, gini, tarik lagi di sini. Oke. Nah, ini kalau ternyata kurang jelas, kita bisa tekan di keyboard ya, angka ya, 30 atau 4, kok 4 ya, 40 gitu. Kita tekan angka langsung saja untuk permainan opacity, jadi lebih mudah, tidak usah menarik-narik dari sini, langsung di angka shortcutnya gitu ya. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk komen, like, dan share kalau teman-teman memang merasa ini berguna untuk yang lain. Semoga sangat bermanfaat. Jangan lupa ya subscribe-nya biar saya itu lebih semangat lagi untuk membuat tutorial yang lain. Nanti rencana saya mau membuat bagaimana cara membuat brush rambut, hair brush. Saya mau buat brushnya nanti insya Allah ya. Jangan lupa dinyalakan loncengnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan atau klik tanda loncengnya. Dadah.